Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati rekan-rekan, para sejawat, dosen baru Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Yosi Agustina Hidayat. Tahun ini saya bertugas sebagai Sekretaris Tim Transisi Pengelolaan Data Internasionalisasi dan Survei Reputasi di bawah Satuan Penjaminan Mutu atau SPM ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan paparan yang berisi pengantar singkat tentang peringkat universitas. Pengantar tersebut akan meliputi sejarah singkat, lingkaran peringkat, indikator pemeringkatan, peringkat ITB, program strategis untuk beberapa tahun ke depan, dan gambaran posisi ITB saat ini di menurut beberapa mata indikator pemeringkatan. Sebelum marak seperti kita dengar belakangan ini, Liga Universitas telah setiap tahun dipublikasikan di majalah dan surat kabar. Liga tersebut memeringkatkan kampus-kampus, terutama di Amerika Serikat, berdasarkan beberapa indikator keunggulan. Hal ini berlangsung hingga awal tahun 2000-an. Setidak-tidaknya sejak 2004, QS atau Quarterly Simmons dan THE atau Times Higher Education mulai melakukan pemeringkatan universitas seluruh dunia setelah sebelumnya Academic Rank of World University atau ARWU diluncurkan Shanghai Jiao Tong University. Sejak 2004 pula pemeringkatan universitas bekerja berdasarkan kinerja daringnya juga dilakukan oleh Webometrics. Setelah bekerja sama hingga 2009, QS dan THE kemudian berpisah dan mulai melakukan pemeringkatan berdasarkan metodologi masing-masing sejak 2010. Ketenaran pemeringkatan mulai meningkat dan semakin mendunia hingga sekarang ini setelah versi daring pertama diluncurkan tahun 2014. Seperti kita lihat belakangan ini bertaburanlah berita-berita di media massa tentang peringkat universitas dari berbagai lembaga pemeringkatan dan dalam berbagai kategori. Terlepas dari lembaga, indikator, dan kategori pemeringkatan, pada dasarnya peringkat universitas berada pada lingkaran parameter reputasi, opini, dan kinerja dari sebuah universitas. Sebuah universitas yang kinerjanya selalu meningkat tentu akan mendapatkan sentimen positif dari publik dan para pemangku kepentingan. Opini inilah yang kemudian terakumulasi menurut waktu dan di semua kalangan untuk membentuk reputasi yang merupakan rekognisi dari kinerja universitas itu sendiri. 3 parameter inilah yang kemudian dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemeringkatan itu untuk diukur melalui indikator-indikator yang dianggap mewakili mereka. Rekan-rekan sejawat dosen yang saya hormati, sebetulnya bagaimanakah cara kerja pemeringkatan tersebut? Menurut setidaknya 2 lembaga pemeringkatan yang cukup berpengaruh, kehadiran sebuah universitas dalam tabel peringkat dunia diindikasikan oleh 2 indikator penting, yakni survei reputasi dan data kinerja. Proporsi survei reputasi berkisar dari setidaknya 1/3 hingga separuh dari penilaian, sedangkan data kinerja dapat mencapai 2/3 dari penilaian. Sebagai contoh di sini diperlihatkan bahwa survei reputasi yang dilakukan QS terhadap responden yang merupakan mitra akademik dari universitas yang dinilai berkontribusi terhadap 40% penilaian. Indikator penting lainnya adalah citasi yang kontribusinya adalah antara 20% hingga 30% masing-masing untuk QS dan THE. Menurut versi QS, sejak 2015, ITB mencapai kenaikan peringkat dari 451 hingga 460 hingga 313 pada tahun 2021 ini. Saat ini, ITB yang berada pada peringkat 313 mempunyai nilai atau skor 33,3. Skor ini pada dasarnya dihitung berdasarkan akumulasi terbobot dari skor pada setiap indikator. Adapun skor di setiap indikator diukur secara relatif terhadap universitas yang angka kinerjanya terbaik pada indikator tersebut. Sekarang mari kita lihat lebih dekat.
apakah arti dari skor 33,3 dari peringkat ITB yang berada di 313 di tahun 2021 ini? Pada salindia ini ditunjukkan 3 indikator terpenting dalam pemeringkatan universitas terbaik di dunia, yakni MIT di peringkat 1 dan 2 contoh universitas yang berada pada peringkat 200-an, yaitu Chulalongkorn University di Thailand yang berada di peringkat 208 dan Göttingen University di Jerman yang berada di peringkat 195. Dari perbandingan ini, kita bisa sama-sama melihat sejauh mana reputasi akademik ITB sudah tertinggal di belakang. Jika kita melihat 2 indikator yang lain, terlihat di sini bahwa citasi dan jumlah mahasiswa asing ITB sangat kecil. Informasi yang bisa dipelajari dari data kedua universitas pembanding tersebut menunjukkan pendekatan yang berbeda antara Chulalongkorn University dengan Göttingen University. Perbandingan antara Chulalongkorn University dengan ITB menunjukkan bahwa Chulalongkorn University sangat unggul pada kelompok indikator yang berbasis survei dibandingkan pada kelompok indikator berbasis data. Selaras dengan Renstra ITB 2021-2025, serta apa yang sudah disampaikan oleh Ketua SPM ITB pada paparan sebelumnya, dalam hal indikator pemeringkatan, ada 3 target prioritas strategis yang dicanangkan, yakni yang pertama peningkatan reputasi perguruan tinggi melalui pengelolaan kemitraan dan transformasi budaya digital. Yang kedua, peningkatan citasi, dan yang ketiga, perbaikan intensitas internasionalisasi melalui utamanya penambahan jumlah mahasiswa internasional, khususnya pada program-program pascasarjana. Secara lebih merinci, program tersebut dijabarkan sebagai berikut. ITB perlu meningkatkan jumlah publikasi internasional, bukan konferensi internasional, pada jurnal-jurnal bereputasi tinggi terindeks Scopus, Q1 dengan impact factor pada top tier jurnal. ITB perlu meningkatkan jumlah citasi pada publikasi artikel yang berkualitas serta mempunyai uniqueness tinggi dan dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi tinggi atau top tier journals, publikasi artikel jurnal berjenis artikel review, kerjasama publikasi artikel dengan peneliti ber-H indeks lebih besar dari 125, ITB juga perlu meningkatkan jumlah mahasiswa internasional khususnya pada program pascasarjana, serta ITB perlu meningkatkan semua kriteria QS World University Ranking. Transisi pengelolaan data internasionalisasi dan survei reputasi dalam rencana kerjanya akan mulai berlari berdasarkan garis dasar capaian di tahun 2020 sebagai dasar arah pergerakan proses pemeringkatan ITB. Sebagaimana ditunjukkan di sini, inilah angka-angka garis dasar tempat kita memulai langkah kita tahun ini. Rekan-rekan yang saat ini sebagian besar sedang atau baru saja menyelesaikan pendidikan lanjutan, kuatkanlah dan besarkanlah hubungan dan interaksinya dengan mitra-mitra akademik baik di luar maupun di dalam negeri. Dalam waktu dekat, ITB akan segera mengembangkan sistem pendukung untuk membantu kita melakukan ini dengan lebih terstruktur, efisien, dan terinstitusi. Rekan-rekan sejawat baru kami inilah andalan kami dalam menghasilkan lebih banyak produktivitas riset unggul. Kehadiran kita di internet juga akan diperbaiki, produk-produk unggul kita, baik dalam pendidikan, penelitian inovasi maupun pengabdian kepada masyarakat, sudah sepatutnya dibahasakan dengan cerdas dan dimediakan secara modern untuk disebarluaskan melalui internet, tentunya melalui laman resmi kita itb.ac.id. Di antara rekan-rekan pasti ada yang mempunyai gagasan dalam pengembangan pendidikan internasional, baik melalui keunikan bidangnya atau mungkin ada sistem sertifikasi internasional yang dapat menarik lebih banyak mahasiswa internasional belajar di kampus kita. Silahkan sampaikan ide-ide tersebut kepada kami atau melalui fakultas sekolah masing-masing. Sebagai penutup, ITB bersama sivitas akademiknya perlu berupaya bahu-membahu dalam mengejar ketertinggalannya dalam kinerja universitas kampus berkelas dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberi inspirasi
untuk membawa rekan-rekan sejawat sekalian menjadi bagian dari sejarah ITB dalam upaya pencapaian pemeringkatan universitas secara komunal maupun individu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.